16 Februari 2022, dunia hiburan tengah berduka atas meninggalnya seorang seniman, pelawak, dan juga presenter kondang yaitu Dorce Gamalama. Meninggalnya Dorce Gamalama mengisahkan duka tersendiri bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Dikabarkan harta warisan peninggalan almarhum Dorce Gamalama menjadi rebutan antara anak angkat dengan pihak keluarga kandung Dorce Gamalama. Sebelum meninggal dunia, almarhum Dorce Gamalama dikabarkan telah membuat surat wasiat yang akan dibacakan setelah 40 hari kematiannya. Dari contoh peristiwa tersebut, seperti apa aturan hukum waris terkait dengan hibah dan wasiat? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari ahlinya. Pada episode sebelumnya, saya sudah membahas apa itu pewaris, ahli waris, harta waris, dan bagaimana pembagiannya. Dan kali ini saya akan membahas lebih jauh mengenai hukum waris terkait dengan hibah dan wasiat. Tentu banyak yang belum memahami apa hubungannya hibah dan wasiat dengan hukum waris. Hibah yang akan kita bahas di sini adalah hibah yang diberikan oleh orang tua selaku calon pewaris kepada anak-anaknya selama masih hidup. Nah, biasanya pewaris khususnya orang tua demi menjaga agar setelah mereka meninggal dunia tidak menimbulkan permasalahan hukum antara para ahli waris, maka ayah atau ibu selaku orang tua sudah menyelesaikan pembagian harta bendanya untuk anak-anaknya selama masih hidup dengan melakukan pengalihan harta bendanya melalui hibah. Tentu pembagian harta dengan hibah di sini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih, apa itu hibah? Berdasarkan kompilasi hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Artinya, dalam hibah tersebut ada unsur pemberian suatu benda. Tentu benda yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang bernilai, kemudian diberikan secara sukarela, artinya seseorang tidak dapat dipaksa atau ditempatkan dalam suatu keadaan terpaksa untuk memberikan sesuatu, dan yang terakhir dilakukan pada saat masih hidup. Nah, berdasarkan pasal 210 kompilasi hukum Islam, hibah hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat. Kemudian hibah diberikan kepada orang lain atau lembaga hanya boleh sebanyak-banyaknya sepertiga dari seluruh harta benda seseorang. Kemudian hibah harus dilakukan di hadapan dua orang saksi, dan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Artinya harus ada kedudukan dasar hukum yang jelas bahwa harta benda tersebut adalah sah secara hukum milik penghibah. Dari ketentuan ini jelas bahwa orang tua yang akan menghibahkan harta bendanya kepada anak-anaknya selama masih hidup adalah diperbolehkan secara hukum asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 210 kompilasi hukum Islam. Berdasarkan ketentuan pasal 210 kompilasi hukum Islam, seseorang dapat menghibahkan harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Artinya, selama hidupnya, seseorang dapat menghibahkan harta bendanya bukan hanya kepada anak-anak atau ahli waris lainnya, namun juga kepada orang lain atau lembaga di luar ahli warisnya. Hibah yang dimaksud dalam pasal 210 ini adalah hibah yang dilakukan oleh seseorang semasa hidup bukan untuk tujuan pembagian waris, tapi semata-mata hanya pemberian kepada seseorang atau lembaga di luar anak-anak dan ahli waris lainnya. Nah, hibah ini adalah murni harus mengikuti ketentuan pasal 210 di mana tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta bendanya. Sementara hibah yang dilakukan untuk tujuan menyelesaikan pembagian hartanya kepada anak-anak kandung dan ahli waris lainnya untuk menghindari pertikaian hukum antara ahli waris, maka orang tua dalam hal ini memakai aturan pembagian waris sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Islam atau
atau sesuai dengan pertimbangan keadilan dari orang tua. Namun tentu saja harus dengan persetujuan ahli waris lainnya terlebih dahulu apabila pembagian itu dilakukan oleh seseorang dalam keadaan sakit atau dekat dengan kematian. Tentu banyak yang bertanya-tanya, bagaimana status hukumnya atas harta yang sudah dihibahkan oleh orang tua kepada anak-anaknya setelah orang tuanya meninggal dunia. Selama ini kita tahu bahwa pada dasarnya proses pewarisan dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal dunia. Namun karena seringkali terjadi permasalahan hukum dalam pembagian warisan di antara para ahli waris, maka kemudian orang tua menyelesaikan pembagian harta bendanya kepada anak-anak dan ahli waris lainnya selama masih hidup dengan menggunakan usaha alternatif berupa hibah. Langkah pembagian harta kekayaan yang dilakukan oleh seseorang selama masih hidup melalui hibah sesungguhnya tidak bertentangan dengan kompilasi hukum Islam. Karena pasal 211 kompilasi hukum Islam telah melegalkan pembagian harta kekayaan melalui hibah dan diperhitungkan sebagai bagian warisan. Artinya, selama pemberian hibah dilakukan sesuai dengan prosedur pengalihan harta kekayaan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hibah itu adalah sah secara hukum dan kepemilikannya pun adalah sah. Pembagian waris melalui hibah tersebut pada prakteknya menjadi pilihan utama bagi para orang tua dalam menyelesaikan pembagian harta kekayaannya kepada anak-anak dan ahli warisnya selama masih hidup. Namun perlu juga diperhatikan bahwa berdasarkan pasal 212 kompilasi hukum Islam, hibah yang telah dilakukan oleh seseorang statusnya adalah tetap dan tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Artinya selama orang tua masih hidup, hibah yang sudah diberikan kepada anak-anaknya dapat ditarik kembali atau diperbaharui. Tentu pembagian waris melalui hibah ini memiliki manfaat yang cukup banyak. Yang pertama, penerima waris dengan hibah tersebut dapat memiliki bukti otentik kepemilikan harta yang telah diwariskan tanpa harus melalui proses berliku setelah peristiwa kematian. Kemudian menghindarkan dari konflik permasalahan yang akan timbul dalam perebutan hak waris. Dan yang ketiga, pembagian waris bisa dilakukan secara merata atas pertimbangan keadilan dari orang tua kepada anak-anaknya. Misalkan pertimbangan perbedaan status ekonomi anaknya, di mana orang tua akan memberikan lebih kepada yang kurang mampu atau yang lebih membutuhkan, atau orang tua akan memberikan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan. Selama seseorang yang meninggal dunia masih menyisakan harta benda sebagai harta waris, namun ahli waris sebagian sudah mendapatkan hibah dari orang tuanya semasa hidup, maka berlaku ketentuan pasal 211, di mana hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli warisnya akan diperhitungkan sebagai bagian dari warisan. Sebagai contoh, seseorang ayah memiliki ahli waris 3 orang anak perempuan, katakanlah anak yang bernama A, kemudian anak B dan anak C. Selama hidupnya sang ayah telah memberikan hibah berupa rumah yang bernilai 3 miliar misalnya kepada si anak si A dengan alasan anak A adalah anak kesayangan dari sang ayah. Nah, sementara B dan C tidak menerima hibah apapun dari sang ayah. Nah, kemudian selang beberapa lama sang ayah meninggal dunia, lalu harta yang ditinggalkan oleh sang ayah senilai 11 miliar. Bagaimana pembagian warisnya? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dalam hal ini berlaku pasal 211 kompilasi hukum Islam, di mana hibah dari orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai bagian warisan. Maka hibah yang sudah diterima si A haruslah dihitung sebagai bagian dari warisan ayahnya. Jadi sebelum menghitung pembagiannya, maka nilai harta yang ditinggal tadi sebesar 11 miliar ditambahkan terlebih dahulu dengan nilai harta yang sudah dihibahkan sebesar 3 miliar, sehingga total harta
yang ditinggalkan menjadi sebesar 14 miliar. Setelah dikurangi dengan hutang dan biaya penguburan pewaris, misalkan total harta warisan menjadi 12 miliar, maka pembagiannya adalah sebagai berikut. Untuk 3 anak perempuan, masing-masing si A, si B, dan si C, 12 miliar itu harus dibagi 3 karena memang ahli warisnya hanya bertiga, jadi tidak ada ahli waris yang lain. Maka dibagi 3, dibagi rata. Dari 12 miliar dibagi rata menjadi masing-masing 4 miliar. Nah, oleh karena si A sudah mendapatkan 3 miliar, maka si A tinggal memiliki hak warisan sebesar 1 miliar. Sementara si B dan si C mendapatkan persis nilainya adalah 4 miliar. Nah, dari situ kita bisa pahami bahwa pembagian itu harus dibagi sesuai dengan prorata bagian dari warisnya. Sekarang kita akan membahas mengenai wasiat. Kita pasti sering mendengar setelah seseorang meninggal dunia, kemudian diberitahukan ternyata seseorang tersebut sudah meninggalkan surat wasiat untuk pembagian harta warisnya. Apa itu wasiat? Berdasarkan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Artinya, wasiat di sini berbeda dengan hibah, karena dalam hibah harta diberikan selama seseorang masih hidup, sedangkan wasiat meskipun ditulis semasa hidup, namun pemberiannya akan berlaku setelah seseorang meninggal dunia. Berdasarkan pasal 194 Kompilasi Hukum Islam, wasiat hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, kemudian berakal sehat dan tanpa paksaan. Kemudian harta benda yang diwariskan harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Kemudian jumlahnya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan kecuali apabila ahli warisnya menyetujui. Wasiat apabila dilakukan secara lisan harus di hadapan 2 orang saksi, dan apabila dibuat tertulis harus di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan notaris. Namun pada praktiknya selama ini selalu wasiat itu dibuat secara tertulis dan di hadapan notaris, dan biasanya notaris yang akan menyimpan surat wasiat tersebut. Lalu nanti pada saat meninggal maka kemudian dipanggil seluruh anggota keluarga atau ahli warisnya untuk dibacakan surat wasiat di hadapan anggota keluarga. Wasiat dalam hal ini hanya berlaku apabila disetujui oleh para ahli waris. Nah, persetujuan dalam hal ini bisa dilakukan secara lisan yang disaksikan oleh 2 orang saksi, atau dibuat secara tertulis di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan notaris. Berdasarkan ketentuan pasal 194 Kompilasi Hukum Islam, seseorang dapat mewasiatkan harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Namun lebih jauh pasal 195 mengatur pula mengenai pemberian wasiat untuk ahli waris. Artinya, wasiat atas harta kekayaan seseorang dapat diberikan kepada anak kandung dan ahli waris lainnya, namun juga dapat diberikan kepada orang lain atau lembaga di luar ahli warisnya. Namun untuk pemberian wasiat berdasarkan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa hanya diperbolehkan memberikan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan kecuali apabila seluruh ahli waris menyetujui. Jadi dalam hal pembagian wasiat jelas mensyaratkan adanya persetujuan ahli waris jika pewasiat ingin memberikan wasiat kepada ahli warisnya yang lebih dari 1/3 bagian. Jika ternyata dalam surat wasiat yang dibuat oleh pewasiat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, misalkan pewasiat memberikan wasiat yang lebih besar dari 1/3 harta waris yang dimiliki kepada salah satu penerima wasiat, namun tidak diketahui dan tidak disetujui ahli waris lainnya, maka wasiat hanya bisa dilaksanakan sampai batas 1/3 harta warisan. Terkait mengenai batalnya wasiat,
ada beberapa peristiwa yang menyebabkan batalnya wasiat. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 197 kompilasi hukum Islam, di mana wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena yang pertama dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat. Kemudian dipersalahkan secara memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Yang ketiga, dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat. Dan yang terakhir, dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat. Wasiat juga dapat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat. Kemudian penerima wasiat mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat. Penyebab wasiat menjadi batal yang berikutnya adalah apabila yang diwasiatkan musnah. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau dilakukan dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau berdasarkan akta notaris. Apabila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau berdasarkan akta notaris. Bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris juga. Harta wasiat yang berupa barang tidak bergerak bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa. Apabila wasiat melebihi 1/3 dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya bisa dilaksanakan sampai batas 1/3 harta warisan. Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan, sedangkan wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya. Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada notaris, maka notaris dalam hal ini akan membuka surat tersebut, surat wasiat tersebut di hadapan para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat. Namun jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada notaris, maka penyimpan dalam hal ini harus menyerahkan kepada notaris setempat atau kantor urusan agama setempat untuk selanjutnya nanti notaris dan KUA yang akan membuka surat dimaksud. Lalu kemudian notaris atau KUA kemudian menyerahkan surat dimaksud kepada penerima wasiat. Seperti yang diketahui halayak ramai, almarhum Dorce Gamalama tidak memiliki anak kandung namun memiliki 3 orang anak angkat. Dari contoh kasus tersebut, bagaimana aturan hukum pemberian harta waris untuk anak angkat? Apakah anak angkat bisa mendapatkan hak harta waris? Oleh karena Dorce Gamalama beragama Islam, maka tentu yang akan menjadi acuan dalam pembagian harta warisnya adalah berdasarkan kompilasi hukum Islam. Dalam pasal 171 kompilasi hukum Islam, jelas diatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris, kemudian beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum menjadi ahli waris. Dari ketentuan pasal 171 kompilasi hukum Islam ini
jelas bahwa status anak angkat dikarenakan tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya, maka anak angkat tersebut tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat bisa mendapatkan bagian dari harta waris. Hal ini diatur dalam pasal 209 kompilasi hukum Islam, di mana terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Sebagian hakim berpendapat bahwa bagian wasiat wajibah tidak boleh melebihi bagian terkecil dari ahli waris. Wasiat wajibah adalah wasiat yang dianggap telah ada sebelum pewaris meninggal dunia dan hanya bisa didapatkan berdasarkan putusan pengadilan agama. Jadi jelas berdasarkan ketentuan kompilasi hukum Islam, dalam hal ini ketiga anak angkat Dorce berhak menerima wasiat dari Dorce sebagai pewasiat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan yang dimiliki oleh Dorce Gamalama. Berdasarkan ketentuan pasal 174 kompilasi hukum Islam, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah anak, ayah, ibu, janda ataupun duda. Karena Dorce tidak memiliki pasangan hidup, tidak juga memiliki anak kandung, maka yang dapat tampil menjadi ahli waris dalam hal ini adalah ayah kandung dan ibu kandungnya. Namun jika ayah sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal, maka yang akan tampil sebagai ahli waris dalam hal ini adalah saudara kandung dari pewaris dengan ketentuan pembagian berdasarkan pasal 182 kompilasi hukum Islam. Artinya bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapatkan separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki 2/1 dengan saudara perempuan. Oke, itu tadi penjelasan hukum waris terkait dengan hibah dan wasiat. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat dan menjawab rasa penasaran sahabat hukum semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe.